A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullahu ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa ya di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mewujudkan ya rumah tangga kita yang sakinah, penuh dengan ketentraman, warahmah, penuh dengan rasa kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan ketentraman, penuh dengan rasa cinta, dan juga penuh dengan rasa kasih sayang. Sehingga kemudian ya kita bisa merasakan apa yang dirasakan Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku seperti surga bagiku. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu tema tentang menjadikan Islam sebagai jalan hidup dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita ajaran-ajaran ya, yang termaktub di dalam Al-Qur'an, disempurnakan dengan beragam sunnah ya, atau ajaran yang digagas oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan itu semua kita sebut sebagai ajaran Islam. Ya, di dalam Islam ya, Allah Subhanahu wa taala mengatur berbagai hal. Semua tindak tanduk kita, tingkah laku kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur, bahkan tidur itu sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan cara terbaik, cara yang benar. Ya. Nah, karena itu kemudian sahabat iDream yang dirahmati Allah, Islam harus menjadi ways of life ya, menjadi jalan ya, kehidupan kita, menjadi cara kita hidup ya, bagaimana kita, maka jawabannya adalah bagaimana Al-Quran, bagaimana Islam ya. Jadi kita hidup menjalani aturan-aturan, ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Jadi segala pernak-pernik sesuatu yang di dalam kehidupan kita, rujukannya, ya patokannya, pegangannya, sandarannya adalah Islam. Nah, kenapa? Karena memang ya kita harus paham ya dalam hal ini bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar, ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya ajaran yang diterima oleh Allah ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna dina indallah al-Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Sehingga kemudian Nabi Allah Ibrahim ya diteruskan oleh Nabi Allah Yakub kepada putra-putranya berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian mati sebagai seorang muslim, sebagai orang yang betul-betul menjalankan Islam. Karena itu kemudian perintahnya tegas dan jelas ya, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kalian ke dalam Islam dengan sempurna atau keseluruhan. Jadi, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Ya, jalan hidup kita sebagai seorang suami, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pekerja. Dimanapun posisi kita, apapun profesi yang kita jalani dalam kehidupan ini, maka Islam menjadi jalan hidup bagi kita. Kita jadi bangkir yang muslim, ya, yang menjauhkan praktek-praktek riba. Kita sebagai ekonom, maka kita adalah ekonom yang mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kita sebagai dokter, kita merawat manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Mengkampanyekan kesehatan agar kemudian manusia sadar, ya, bahwa menjaga kesehatan itu adalah ibadah. Itu contohlah. Maka dalam keluarga juga sama, ya, di posisi apapun kita sebagai mertua, sebagai anak, ya, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, kalau ingin selamat, ingin diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul mahsyar sehingga kemudian layak masuk ke dalam surga, maka ketika kita menjalani kehidupan di dalam keluarga kita, ya, harus menjadikan Islam sebagai jalan hidup, sebagai cara kita menjalani kehidupan. Dan itu kan perintah, ya, sebagaimana saya bacakan tadi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, makna kafah di sini ya bisa diambil dari berbagai sudut, ya. Dalam konteks kita sebagai individu, maka ya, kita harus mengislamkan jiwa dan raga kita. Jangan cuma jiwanya doang yang Islam tapi raganya belum Islam. Ya kan ada orang yang ya jiwanya Islam tapi ya nggak sholat, ya nggak puasa, nggak pakai jilbab misalnya, nggak menutup aurat gitu, ya. Nah, itu kan jiwanya Islam tapi kan badannya, ya, fisiknya masih belum Islam. Ya harusnya ya semuanya, ya, kafah, ya, segala sesuatu di dalam diri kita, ya, kita Islamkan. Dalam konteks keluarga, ya, jangan hanya ayahnya, suami saja, ya, yang Islam, tapi Islamkan juga istrinya, anaknya, mertuanya. Kan ada model keluarga gitu, ya, orang tuanya taat beragama, beribadah, tapi dia membiarkan anaknya. Ya, saya pernah ya ketemu orang yang ngeluh gitu kan, ya, baru sadarnya setelah udah tua lah gitu, ya, setelah anak-anak gede gitu kan. Ketika anak-anak masih kecil bisa dibentuk, ya dibiarkan saja, ya tumbuh semaunya, tidak diarahkan kepada Islam. Begitu mereka sudah besar, ya, dia sudah tua itu, ketika dia udah mulai dekat dengan agama, ya ternyata ada perintah di dalam agama untuk juga, ya, mengajak keluarga, ya, kan ada tuh ayatnya, wa'mur ahlaka bis-shalah, ya, wastabir 'alaiha. Ya, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Tuh diamalin tuh, dia disuruh anaknya salat. Anaknya protes, "Bapak, ya, dengan pola pendidikannya dulu itu kan, Bapak kenapa nyuruh kita salat? Salat itu kan urusan kita dengan Tuhan, Pak. Ya enggak perlu Bapak ya perintah-perintah sarah suruh-suruh kita. Nah, kita bertanggung jawab kok dengan perbuatan-perbuatan kita, ya, termasuk urusan sholat dan semuanya." Ya, dibalikin sama anak. Kemudian dia merenung, ya, kok bisa anaknya disuruh sholat, jawabannya begitu. Ya, ada orang model begitu, ada. Nah, itu jangan sampai terjadi tuh. Ya. Ya, jadi supaya anak-anak kita tidak begitu, nah dari kecil, dari muda, ya, diarahkan, diluruskan. Ya, sehingga kemudian ketika dia dewasa, dia sudah punya pemikiran yang ajak tentang Islam. Udah nggak susah lagi disuruh sholat, ya, nggak perlu disuruh sholat lagi, mau dia paham, ya. Ya, nggak perlu lagi disuruh-suruh nutup aurat karena dia ngerti, ya,
rambut mereka tuh aurat, ya. Tubuh mereka itu aurat, jadi pakai baju nggak ketat-ketat, ya. Dipikirin lah gitu ya, gimana biar lekuk tubuhnya tidak terlihat oleh yang bukan mahram. Nah, itu bisa terjadi kalau kemudian ketika kecil ya, sudah paham. Jadi artinya apa? Jangan sampai suami ya, anggota keluarga kepala keluarga Islam sendiri, taat sendiri, soleh sendiri, lalu melupakan dan mengabaikan keluarga, wabil khusus anak. Kalau istri ya mungkin karena ketemu gede itu ya, udah punya bi'ah sendiri, udah punya tabiat sendiri, udah punya vibe sendiri lah ya. Kadang-kadang susah untuk diajak ya, digerakkan. Tapi kalau anak kan ya, lahir dari sulbi kita, ya, kecilnya kita lihat, maka itu harus kita gerakkan, kita bentuk, kita arahkan, kita tarik ke dalam Islam. Mertua juga sama lah ya, ketemu udah tua itu namanya juga mertua kan. Nggak bisa, ya memungkinkan anak lah. Ya syukur-syukur kemudian pasangan kita, ya mertua kita, itu orang-orang yang kemudian bisa kita ajak untuk berislam dengan baik, yang mau menerima nasihat untuk kemudian memperbaiki keislaman. Karena ada juga orang walaupun udah tua gitu kan, karena dia mandang menantunya orang baik, orang berilmu, orang soleh, ketika ditegur oleh menantunya, Pak, Bu, sebetulnya apa yang Bapak Ibu buat ini di dalam agama nggak boleh, haram. Mau apa dalilnya? Nah, ini disebutkan ayatnya, hadisnya. Jadi harusnya nggak boleh tuh Pak, ditinggalin aja. Oh ya udah Bapak tinggalin. Nah ada yang begitu, karena dipandang menantunya, ya, dia hormat ya sama menantunya. Ada juga istri-istri yang kemudian ya menyadari kesalahannya ketika ditegur oleh suami, karena dia tahu suaminya orang yang baik, disadar suaminya orang yang pintar, orang yang ngerti gitu kan. Ada yang begitu, ada itu kan. Nah jadi yang terpenting adalah kita sebagai anggota keluarga ya berusaha semaksimal mungkin ya untuk kemudian menjadikan seluruh anggota keluarga kita betul-betul menjadikan Islam sebagai jalan hidup ya. Karena pada hakikatnya sahabat yang dirahmati Allah, apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam bentuk perintah ataupun larangan, pastilah kebaikan. Kalau ada larangan di dalam Islam ya, pastilah ujungnya ya, adalah kebaikan yang kalau dilanggar pasti merusak. Misalnya Allah ya larang kita berzina, ya. Selingkuh ya, kalau kata orang saya bingung ya, makna selingkuh itu apa? Kalau Islam kan clear ya, zina yang dilarang. Kalau selingkuh ini apa? Apakah sekedar chatting-chattingan ya, ngobrol-ngobrolan ya, curhat-curhatan? Ya, tapi kalau zina jelas ya, hubungan seksual dengan wanita yang bukan pasangan, yang bukan istri ya, atau suami ya, itu hubungan di luar nikah gitu kan. Nah, kalau misalnya dilanggar tuh ya, Allah sudah tegaskan zina itu haram ya, bahkan di dalam surah Al-Isra kan sudah disebutkan innahu kana fahisyata wa sa'a sabila ya. Perbuatan zina itu disebut Allah sebagai perbuatan yang keji. Keji itu kan kotor, sesuatu yang kotor, jijik lah ya. Ya tidak apa namanya, kalau jijik itu menjijikkan apa namanya. Yang disebut pun kita malu itu kalau yang normal ya. Ya. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Udah tegas itu larangannya, keras. Lalu kemudian nekat juga itu. Ya, selingkuh juga, berzina juga. Nah siap-siaplah kemudian ya, ke rumah tangga akan rusak. Nah coba dah lihat ya, rumah tangga yang di dalamnya ada suami-suami ya, yang berzina, ada istri-istri yang berzina, berantakan ya, rusak rumah tangganya ya. Apalagi nauzubillah ya, zinahnya selingkuhnya dengan ipar. Makanya ada filmnya ipar maut ya. Ipar adalah maut ya, rusak lagi. Nah, itu yang kemudian ya harus kita pahami sebagai sebuah ibrah ya. Jadi Islam dalam bentuk apapun ya, perintah dan larangannya itu merupakan kebaikan yang menjauhkan kita dari kerusakan.
Islam melarang kita berbohong, pasti ujungnya kebaikan. Ya, kalau kita suka berbohong, rusak nanti itu ya rumah tangga kita. Suami tidak akan percaya kepada istri yang kemudian suka berbohong. Ya, istri juga nggak akan percaya kepada omongan suami yang kemudian ketahuan suka bohong. Anak juga akan percaya dan respek kepada orang tua yang sudah ketahuan dia berbohong, ya, berselingkuh, ya, atau berfitnah, ya. Apalagi dari segi ekonomi, ya, korupsi, ya. Kalau korupsi dijalani, ya, padahal kan jelas-jelas itu haram, ya, bagian dari mencuri gitu kan. Nah, dia dijalanin tuh ya sama keluarga muslim, siap-siap lah tuh keluarga rusak. Ketangkap KPK, ya, suami masuk penjara, divonis sekian tahun, ya, sekian belas tahun, ya. Negara kita masih lemah urusan hukum korupsi, ya. Kalau di Cina kan hukum bunuh, gitu ya. Kalau di kita masih nggak sampai setengahnya. Kalau setengahnya mendingan ya, kalau disebut setengah-setengah kan mendingan ya. Ini nggak sampai setengah ini. Ya, kalau nggak mau dihukum mati, hukum potong tangan kayak ya koruptor itu, ya, biar dijerak. Gitu. Masuk penjara, udah istrinya bolak-balik ke penjara, belum lagi omongan tetangga kiri kanan. Wah, hidup terasa dunia sempit gitu ya. Kemana-mana pakai kacamata hitam gede, ya, pakai masker, takut ketahuan, ya. Istrinya koruptor. Nah, susah itu. Ya. Allah larang riba. Kalau juga kita terjerumus ya atau menjalankan praktek riba, siap-siap aja rumah tangga juga hancur. Karena riba itu kan haram dan tidak akan ada keberkahan dari harta yang berasal dari riba. Ya. Kalau saya udah ngerasain langsung lah ya, terjerumus ke dalam riba sedikit aja udah ya. Keberkahan dari dalam rumah tangga itu dicabut Allah. Ada orang yang karena desakan ekonomi pengen kaya ya, pengen makmur, akhirnya terjerumus ke dalam riba. Akhirnya apa? Ya muncul tuh yang aneh-aneh ya. Anda kayak kena narkoba, ya, sakit nggak jelas gitu ya. Sering-sering sakit, istri sering uring-uringan, ya. Suami malas di rumah. Padahal dulu zaman miskin-miskinnya, zaman sederhananya, ya, selalu bersama gitu ya. Anak-anak happy gitu kan, sehat-sehat semua. Begitu udah kaya gara-gara dapat pinjaman riba gitu untuk bisnis, ya udah tuh. Nah, itu biasa terjadi ya. Tapi hanya untuk orang Islam. Orang di luar Islam Tuhan biarkan ya. Dari ujung-ujungnya masuk neraka. Jika orang Islam, kalau dia melakukan kesalahan, Allah akan tegur ya. Nah, cara teguran Allah itu ya, salah satunya bagaimana kemudian ya, kehidupannya menjadi kacau, termasuk dalam kehidupan keluarga. Nah kita kalau udah merasakan kekacauan, merasakan ketidaknyamanan, kegelisahan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, yakinlah bahwa kita sudah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tinggal cross check aja, mana yang gue langgar nih, ya, mana yang saya langgar nih, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintah. Kalau ada, segera perbaiki, tobat kepada Allah, maka insya Allah ya, everything is back to normal. Nah, semuanya akan kembali kepada normal. Banyak ya larangan-larangan di dalam Islam yang sedikit demi sedikit kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ya, pasangan kita ya. Bang, jangan main judi, judi haram. Lagi banyak ya suami-suami yang otaknya pendek ya, imannya dangkal ya. Main judi online, cuma 2.000 tiap hari 10 tahun. Wah, udah bisa pergi haji itu ya. Satu hari 2.000 main judi gitu. Kalilah 10 hari 20.000 kali sebulan 60.000 ya, kalilah setahun ya. Ada 600 lebih itu kan, bisa umroh tuh kalau 10 tahun. Jadi judi itu ya. Kasih tahu ya suami-suami kita, anak-anak kita, jangan main judi ya, diajak orang jangan mau. Karena judi itu adalah dosa besar. Apalagi narkoba ya. Banyak rumah tangga hancur gara-gara suami atau istri atau anak kemudian terjerumus ke dalam narkoba ya.
Jangan biarkan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang memang terindikasi pemakai narkoba atau pengedar. Kalau malah kalau kita peduli dengan nasib anak bangsa kita, tahu aja kita si A si B itu pengedar, laporin polisi biar nanti ditindak sama polisi jangan sampai dia merusak bangsa kita. Jadi semuanya itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita patuhi, kita jalankan, maka insya Allah rumah tangga kita akan berada di track yang benar, on the track. Tapi kalau sudah misalnya ini tadi keluar dari ketaatan kepada Allah dalam beberapa hal atau dalam banyak hal, maka mulailah ketidaknyamanan hidup itu akan terasa. Rel kereta diganjil batu, udah mulai tuh nggak enak. Nah, kita juga harus cek juga apa saja sih yang mungkin kita langgar atau kita tidak kerjakan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan tema ini kita harus berusaha menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang berkomitmen dan betul-betul memiliki kesemangat penampilan yang sehat, cara hidup yang logis, rasional, sebagaimana diajarkan di dalam Islam. Betul-betul menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Anak kita menjalankan gaya hidup Islam, istri kita, mertua kita, suami kita, ipar kita hidup dengan ajaran Islam, maka insya Allah keberkahan akan kita rasakan di dalam rumah tangga. Maka akan jadilah rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehidupan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.